Udah semua ya, udah masuk ya. Zulfa udah siap, itu presentasinya. Ya, baru dibuka. Soalnya tadi laptopnya mati. Zulfa belum masuk. Nggak apa-apa. Ini aku kepengen sih coba sih on kamera semua, yakin please, soalnya kan ini diskusi Iya, biar maksudnya dimintain ini YouTube apik ngono lho. Percuma ya nek ning YouTube koyo ngene kabeh maksudnya cuma profil-profil. Aish, hilang. Sudah kelihatan kah? Sudah. Roet. Ini di tempatku lagi rame, kedengeran apa enggak? Kedengeran, Mbak, tapi nggak terlalu jelas. Oh ya udah. Maksudnya nanti suaranya aku yang tak jelasin aja gitu ya. Kok PowerPoint-nya nggak mau itu ya? Oh, udah. Iya, PowerPoint terus gitu. Nanti kita sampai yang itu aja, kan ada metodenya aja, Po. Kan ada eja, terus apa kemarin? Metode eja, metode Langsung info berarti. global, terus apa susun kata ya. Pokoknya ya metode aja yang terakhir itu ada apanya sih? Yang terakhir ada apa, Zul? Yang terakhir lupa. Oh ya udah yuk. Langsung ya. Kelihatan ya. Langsung, yakin. Kelihatan. Iya langsung ini yuk. Iki HP ku juga wis panas sih. Tapi nek bisa kameranya di on kabeh deh. Please yakin. Iya. Soalnya nek misalnya ini bukan orang yang mana? Iya benar. Tinggal di fullin. Nah. Ini Ulifa keluar lagi ya? Kedengeran banget gak sih lagi berisik? Kiki aku karo jaga toko kok nek aku metu terus biasa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, sedih listrik. Enggak apa-apa. Lah bapakku gak dulu Iya, enggak apa-apa. Yuk. Iya, enggak apa-apa, Hel. Bentar. Yuk. Ini udah belum sih? Oh, udah deh. Ulifa sama Laras mana? Ayo dimulai aja dulu mending. Nanti biar dia masuk. Yang masa Mas ije muter-muter kok. Ya kan kamu punya PPT-nya sih. Iya benar, pakai PPT-mu sendiri, terus sampai itu, seandainya kamu dapat bagian itu, terus baca. Iya kan? Betul sekali. Maksudnya kameranya itu dinyalain. Kalau misalnya kalau misalnya alasannya boros, ya kita juga itu loh nganuni kuota ya. Kita semua kan sama aja nganu kuota. Langsung dimulai, Mbak. Yo, langsung ya.
Udah direkam? Udah. Nggak kelihatan toh di kamera kalian masuk. Ini di sini cuma kayak gitu. Ada Nggak ada tulisan record. detiknya. Oh ya udah, oke. Langsung saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi sekarang kita mau berdiskusi ya. Sekarang kita mau berdiskusi tentang pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa sekolah dasar kelas rendah. Betul? Betul. Yeah. Yes. Ya, jadi di sini terdiri dari satu kelompoknya terdiri dari 5 ya kelompok kita. Kita kelompok 2. Yang pertama itu Mbak Hilgarani, Ya, yang kedua Mbak Ulifah, yang ketiga Larasati, yang keempat Zulfatun, dan terakhir saya sendiri Fatihah Hadiratun Nisa Faraid ya. Langsung saja kita langsung berdiskusi tentang pembelajaran ini, yaitu yang pertama itu metode eja. Baik, mungkin ada yang membacakan? Zulfatun? Iya, oke. Baik teman-teman, oke, yang pertama itu ada metode eja. Metode eja itu memperkenalkan tentang huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan sesuai dengan bunyi menurut abjad. Contohnya A, B, C gitu kan. Tapi kita memperkenalkannya ada 2 huruf, huruf besar dan huruf kecil. Kemudian kegiatannya diikuti dengan latihan menulis lambang tulisan seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian setelah melalui tahap tersebut, para murid diajarkan untuk perkenalan dengan suku kata dengan cara merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Misalnya, huruf A dengan huruf B, huruf B dengan huruf A. Dibacanya kan B, A, B gitu. Dia ada D, U, Du, D, U dibaca du. Kemudian setelah proses pembelajaran ini, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contohnya merangkai huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Dan kelemahan yang mendasar dari penggunaan metode eja ini, meskipun murid mengenal dan menghafal abjad dengan baik, namun murid tetap mengalami kesulitan dalam mengenal rangkaian huruf yang berupa suku kata atau kata. Ya, benar sekali. Itu tadi metode eja ya. Jadi di sini udah paham semua tentang metode eja? Oh iya, sebagian besar saya sudah paham. Ya, jadi mungkin saya bisa itu lagi ya, coba dijelaskan sedikit. Kalau metode eja itu berarti kan memperkenalkan kan huruf-huruf secara objektif kan. Kalau metode eja itu misal kita mengenalkan alfabet dari A sampai Z gitu kan. Nah, terus kalau setelah kita mengenalkan semua huruf alfabet, kita langsung ke metode eja, yaitu kita mengasah anak, melatih anak dengan cara membaca satu kata, misalnya buku gitu ya. Kalau buku itu berarti ejaannya itu B-U-B-K-U-K, buku, seperti itu kan. Terus ada lagi, di sini ada tadi ya, badu, kata Mbak Zulfa, badu. B-A-B-D-U-D, badu, gitu. Terus, itu metode eja ya. Terus selanjutnya tadi, kan ini kelas rendah ya, jadi kelas rendah di SD itu, di sekolah dasar itu ada kelas rendah sama kelas tinggi. Kalau kelas rendah itu dari kelas 1, 2, 3, dan kelas tinggi itu 4, 5, 6. Itu digolongkannya menjadi 2 kelas gitu ya, kelas rendah sama kelas tinggi gitu. Jadi lah ini
tentang metode pembelajaran ini, bahasa ini, itu di kelas diajarkan pada kelas 1, 2, 3. Gitu ya. Sudah paham semuanya? Sudah, lanjut. Ya, lanjut. Yang kedua, yaitu metode apa? Global atau metode apa suku kata? Sebentar, kok nggak bisa digeser? Baik, ya, selanjutnya. Jadi yang pertama metode eja, yang kedua metode suku kata dan metode kata, ya. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Hilga Rani. Monggo, Mbak. Mbak Hilga. Oh, Mbak Hilga sedang ada halangan. Mungkin Mbak Larasati atau Mbak Ulifah. Mbak Larasati. Ya, gimana? Itu tolong metode 2 suku kata dan metode kata itu tolong dibacakan. Layarnya Zulfatun masih muter-muter. Yang lain aja, wes. Maaf tadi saya pergi sebentar. Iya, enggak apa-apa Mbak Hilga. Elga baca nih, Pak. Maksudnya tadi kalau misalnya kita ada kendala seperti itu, kalau misalnya punya Mbak Zulfa itu masih muter-muter lah, kita kan memiliki PPT sendiri-sendiri, sudah memiliki PPT masing-masing kan. Lah, kalau bisa dibuka sendiri-sendiri aja untuk menanggulangi masalah gitu ya. Oke, selanjutnya Mbak Hilga. Nomor berapa? Nomor 2. Ya, PPT-nya ning mana? Mbak Hilga, mungkin itu tadi sepertinya mau itu ya Mbak Hilga ya? Mau nomor 2 ya Mbak? Oh iya, apa saya dulu? Iya. Jadi yang kedua saya akan menjelaskan metode suku kata dan metode kata. Jadi metode ini itu diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, bebu, caci, cu, cecu, dedi, du, dedu, kakiku, keku, dan sebagainya. Suku-suku tersebut kemudian itu menjadi dirangkai kata yang bermakna. Misalnya ba dengan bi jadi babi, ba dengan bu jadi babu, dan seterusnya bibi, baca, cuci, caci, cica, kaca, dada, duda, dadu, duka, kaki, kuku, kaku, dan kuda. Jadi perangkaian suku kata menjadi kata, kata menjadi kalimat sederhana, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan bahasa terkecil di bawahnya, yakni dari kalimat ke dalam kata dan kata ke dalam suku-suku kata. Kemudian dilahirlah istilah lain untuk metode ini, yakni metode rangkai kupas. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Apa ada yang belum paham? Nah teman-teman, terima kasih ya Mbak Hilga sudah membacakan Iya. nomor 2 ini. Monggo, apa ada yang mau menanggapi atau bertanya atau gimana? Jadi Atau kalau mau menjelaskan mungkin? Enggak, maksud aku mau nambahin kalau di metode suku kata ini berarti lebih ke naik satu tingkat dari metode yang pertama tadi ya. Ini lebih betul sekali, Mbak. kata tapi bentuknya masih singkat, maksudnya masih sederhana menggunakan huruf-huruf vokal. Iya, betul Mbak, seperti itu. Sudah? Sudah, kalau Baik, kalau misalnya sudah paham, langsung lanjut aja ya untuk mempersingkat waktu. Dan yang ketiga yaitu metode global ya. Metode global mau dibacakan oleh siapa? Mbak Laras mungkin?
Laras masih berhalangan keluar, berusaha masuk Oh, lagi. Mbak Ulifah? Ulifa juga masih keluar masuk, masih berusaha. Baik, sekarang saya saja ya. Iya. Sepertinya saya. Baik, yang ketiga ini metode global ya. Metode global itu artinya itu secara utuh dan bulat gitu kan. Jadi mengglobal gitu. Dalam metode global yang disajikan pertama kali pada murid adalah kalimat seutuhnya. Kalimat tersebut dituliskan di bawah gambar yang sesuai dengan isi kalimatnya. Setelah berkali-kali membaca, murid dapat membaca kalimat-kalimat itu secara global tanpa gambar. Sebagai contoh ya, yang pertama itu memperkenalkan gambar dan kalimat. Setelah itu kita menguraikan salah satu kalimat menjadi kata, kata menjadi sukakata. Nah, di sini kata menjadi huruf-huruf ya. Ini mama. Nanti itu jadi seperti ini. Kalau misalnya pada saat TK ya atau di kelas 1 ini, jadi ada buku yang di situ ada gambarnya. Lalu misalnya gambar ibu ya, gambar mama. Lalu di bawahnya itu ada tulisan ini mama. Nah, di situ anak jadi kayak apa ya? Visualnya gitu ya, gambarnya. Jadi melihat gambar sama menjelaskan itu siapa sih gitu. Jadi di bawahnya ditulis ini mama dan anak-anak berlatih mengejanya ya. Ya, ini mama. INI ini gitu ya. Apa gimana sih? ini enggak ya seperti ini langsung ya. mama mama. Ini mama. INIMA. Seperti itu ya. Di sini kalau di situ di sini seperti itu ya. Jadi kalau dari kalimat itu ini mama. Terus kalau sukata kalau ini kayak mau selesai Zoom-nya ya. Limited, Udah ada unlimited. peringatan. Oh ya udah, ini langsung. Ini metode global udah ya, paham ya? Iya, iya. Ya. Selanjutnya yaitu metode struktural analisis sintesis ya. Jadi kalau metode ini tuh pembelajarannya 2 tahap ya, menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh gitu. Terus ini dimasukkan untuk membangun konsep kebermaknaan pada diri anak, biar anak itu cepat paham gitu ya. Akan lebih baik jika kalimat di sini. Terus pembelajarannya itu pembelajaran MMP dengan metode struktur kalimat yang digali dari pengalaman berbahasa si pembelajaran itu sendiri. Proses penguraian atau pengalisisan dalam pembelajaran MPP dengan metode SASS itu meliputi ada 3 ya. Yang pertama itu kalimat menjadi kata-kata, yang kedua kalimat menjadi suku kata, suku kata, dan yang terakhir itu suku kata menjadi huruf-huruf. Oke. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ini udah 4 ya. Tekniknya enggak apa-apa. Udah kita kan di sini berdiskusi tentang metode tadi ya. Yang pertama metode eja, metode suku kata, terus metode global dan yang terakhir ini struktural analisis. Ya, seperti itu. Baik, semuanya sudah paham? Paham. Tentang metode keempat metode ini. Kemarin kita sebelumnya sudah pernah berdiskusi ya tentang ini. Yeah. Jadi insya Allah semoga bisa paham semua lah ya. Karena kemarin kita sudah pernah berdiskusi seperti itu ya. Iya. Tapi ini banyak yang berhalangan ya sedangnya. Cuma bertiga. Iya, enggak apa-apa. Iya, banyak yang berhalangan. Jadi karena kita berjauhan ya, saling berjauhan seperti itu. Langsung saja. Ini untuk mempersingkat waktu, soalnya kalau mau di Zoom dijelaskan ini cuma 40 teknik menit. secara singkat? Iya, mending dijelaskan berapa menit sih? secara singkat ya. Mau ini? Iya, sekalian. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau misalnya. Oh ya udah sekalian aja. Ayo siapa yang enggak? Ya, teknik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah itu ada 7 teknik ya. Yang pertama ada teknik ceramah. Itu pelaksanaan teknik ceramah di kelas rendah dapat berbentuk cerita kenyataan seperti dongeng atau informasi tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua ada teknik tanya jawab. Itu diterapkan pada latihan keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang ketiga ada teknik diskusi kelompok. Yang keempat
ada teknik pemberian tugas, yang kelima teknik bermain peran, seperti dalam permainan peran itu kan siswa menempatkan diri sebagai tokoh pribadi tertentu. Jadi siswa dapat belajar. Seandainya jadi guru, berarti belajar jadi guru. Jadi sopir, belajar jadi sopir. Begitu dan seterusnya kan. Yang keenam ada teknik karya wisata. Dengan drama gitu ya, Mbak? Iya, drama. Oh, iya. Yang kelima pakai drama. Yang keenam ada teknik karya wisata. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membawa langsung siswa ke objek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Misalnya museum, kebun binatang, tempat pameran, dan tempat karya wisata lainnya. Yang terakhir ada teknik sinektik. Strategi pengajaran sinektik merupakan suatu strategi untuk menjadikan sesuatu masyarakat intelektual yang menjadikan berbagai siswa untuk bertindak kreatif dan menjelajahi gagasan-gagasan baru dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan alam, teknologi, bahasa, dan seni. Nah, kelebihan teknik ini yang pertama, strategi ini bermanfaat untuk mengembangkan pengertian baru pada diri siswa, kemudian bermanfaat dapat mengembangkan kejelasan pengertian dan internalisasi pada diri siswa, kemudian mengembangkan berpikir kreatif, baik pada diri siswa sendiri maupun pada guru. Kemudian strategi ini dilaksanakan dalam suasana kebebasan intelektual dan kesamaan martabat antar siswa. Dan yang terakhir, strategi ini membantu siswa untuk menemukan cara berpikir baru dalam memecahkan suatu masalah. Sudah, Mbak Ila. Terima kasih Mbak Zulfa ya. Terima kasih sudah menjelaskan tentang teknik ya pembelajaran ini. Baik semuanya sudah ya. Sudah cukup diskusi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya buat Iya. bekal kita di kemudian hari ya sebagai calon pendidik seperti itu. Iya, amin. Baik sudah cukup. Apabila saya sebagai moderator ada salah, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa, terima kasih ya. Dah.